agar jangan ku sesat, pegang tanganku Shalom saudara, biarlah kasih setia Tuhan yang selalu baru boleh memenuhi hidup kita semuanya. Saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai ayat 34. Kemudian dilanjutkan dengan Injil Matius pasal 11 ayat 2 sampai ayat 6. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, segera kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh mendorong dan membawa kami untuk semakin mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, tahukah di mana letak bagian terlemah dari setiap benteng? Ternyata bagian terlemah dari setiap benteng justru terletak pada bagiannya yang paling kuat. Saudara, kalau bagian terkuat dari benteng itu jebol, maka hancurlah keseluruhan benteng itu. Saudara, saya pernah membaca bahwa untuk memenangkan perang melawan Jepang di Perang Dunia Kedua, bukan tanpa alasan kalau Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Pada saat itu kedua kota tersebut menjadi bagian Jepang yang paling kuat. Hiroshima adalah kota dengan penduduk paling banyak di Jepang. Hiroshima juga menjadi pusat militer Jepang. Pelabuhan embarkasi yang paling vital di Jepang juga terletak di Hiroshima. Sementara Nagasaki sendiri merupakan kota yang memiliki banyak aktivitas industri, termasuk produksi artileri, kapal, dan perlengkapan militer lainnya. Di sana juga terdapat salah satu pelabuhan terbesar di Jepang Selatan. Nah, ketika kedua kota tersebut dijatuhi bom atom, Kekaisaran Jepang segera lumpuh dan menyerah tanpa syarat. Saudara, bagian terlemah setiap benteng justru terletak pada bagian terkuatnya. Saudara, hidup manusia mempunyai banyak aspek. Ada aspek jasmani, ada aspek psikis, ada juga aspek spiritual. Dari semua aspek tersebut, maka aspek spiritual lah yang menjadi pusat, sekaligus yang menjadi bagian yang paling kuat pada diri manusia. Kalau aspek spiritual yang kuat itu menjadi kuat, maka kuatlah seluruh aspek kehidupan manusia. Namun aspek spiritual manusia sekaligus juga menjadi titik lemah, menjadi bagian yang paling tidak stabil dari seluruh aspek kehidupan manusia. Saudara tentu pernah bertemu dengan pendeta atau penatua atau aktivis gereja yang semula begitu menggebu-gebu melayani Tuhan, tetapi kemudian di suatu saat ia meninggalkan pelayanan, bahkan meninggalkan gereja dan meninggalkan Tuhan. Mengapa? Karena memang aspek spiritual manusialah yang paling tidak stabil, yang mudah goncang dan mudah goyah. Ketika aspek spiritual ini goncang, goyah, maka goncang dan goyah pula seluruh aspek kehidupan manusia. Saudara, itulah yang terjadi pada Yohanes Pembaptis, sebagaimana diperlihatkan secara jujur oleh bacaan Alkitab yang barusan kita lihat tadi. Kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang yang pertama kali mengenal bahwa Yesus adalah Mesias dan Anak Allah, sekaligus memberitakannya kepada seluruh Israel. Dalam kapasitasnya sebagai nabi, ketika ia penuh Roh Kudus, sekaligus dalam kondisi
spiritualnya yang paling puncak, ia mengarahkan mata umat Israel kepada Yesus dan berseru, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Namun saudara, kalau kita lihat di Injil Matius pasal 11 tadi, kita melihat bahwa ketika ia berada di bawah tekanan penjara, Yohanes Pembaptis kemudian mengutus murid-muridnya kepada Yesus untuk bertanya, "Benarkah engkau ini yang harus kami nantikan?" Dengan kata lain, pada saat itu ia sedang meragukan kemesiasan Yesus dan keilahian Yesus yang pernah menjadi pemberitaannya yang paling penting. Pertanyaannya, mengapa ia berubah? Apakah karena tekanan penderitaan dalam penjara yang dilakukan Herodes terhadapnya? Atau apakah Yesus tidak menolong dia untuk lepas dari penjara? Atau apakah konsep tentang kemesiasan Yesus adalah kemesiasan politis sebagaimana yang pernah dianut oleh Petrus dan murid-murid Yesus yang lain? Semuanya itu mungkin saja. Tetapi yang jelas pada saat itu, Yohanes Pembaptis sedang mengalami ketidakstabilan spiritual. Spiritualitasnya, aspek hidupnya yang paling kuat, sedang mengalami gempuran untuk dihancurkan dan dilemahkan. Tetapi bersyukur, kisah Alkitab memperlihatkan bagaimana ia mati syahid dengan kepalanya dipenggal oleh Herodes. Itu menunjukkan bahwa ia keluar dari krisis spiritualitasnya. Spiritualitasnya yang sempat lemah, goncang, dan tidak stabil, kembali stabil, tegak, dan menguat. Apa kuncinya? Kuncinya adalah bahwa ia mengakui kerapuhannya di hadapan Tuhan. Pertanyaannya yang meragukan kemesiasan Yesus justru merupakan pengakuan batinnya bahwa dirinya rapuh, bahwa imannya lemah. Sekalipun ia seorang nabi besar di zamannya, ia mengakui bahwa ia rapuh, imannya mudah tidak stabil. Kalau dikalimatkan dalam bahasa sekarang, kira-kira pertanyaan Yohanes kepada Yesus begini, "Tuhan, aku sekarang sedang meragukanmu. Jawablah keraguanku, agar kepercayaanku kepadamu boleh terbangun dan tegak kembali." Pertanyaannya yang meragukan kemesiasan Yesus sekaligus juga merupakan permohonan agar Yesus melayaninya dan memulihkan spiritualitasnya. Saudara, apakah Tuhan membiarkan Yohanes Pembaptis tinggal tetap di dalam keraguannya? Apakah Tuhan membiarkan spiritualitas Yohanes Pembaptis terus-menerus tidak stabil, goncang, dan hancur? Oh, Tuhan sungguh baik. Tuhan ternyata tidak membiarkan Yohanes Pembaptis tinggal tetap di dalam keraguannya. Tuhan tidak membiarkan spiritualitas Yohanes Pembaptis tidak stabil, goncang, dan hancur. Tuhan Yesus menjawab pertanyaan Yohanes Pembaptis. Dia berkata, "Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Tuhan dengan kasih-Nya melayani dan memulihkan spiritualitas Yohanes Pembaptis. Sama seperti Yohanes Pembaptis dan kebanyakan orang, aspek spiritualitas kita juga mudah untuk tidak stabil. Persoalan, tekanan, situasi buruk, bahkan tidak jarang situasi nyaman pun dapat membuat spiritualitas kita goncang, hancur, dan tidak stabil. Saudara, kita harus selalu waspada, meminta agar Tuhan terus menjaga spiritualitas kita dengan baik. Kalau kegoncangan terjadi, datanglah pada Tuhan. Akuilah bahwa iman kita sedang lemah. Akuilah bahwa spiritualitas kita sedang tidak stabil. Mintalah agar Tuhan memulihkannya.
dan Ia pasti memulihkan kita. Sama seperti ketika Ia memulihkan Yohanes Pembaptis. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami harus akui bahwa kami adalah makhluk yang amat rapuh di hadapan-Mu. Seringkali spiritualitas kami tidak stabil, dan memang tidak stabil. Sering goyah, sering goncang, dan seringkali iman kami tidak lagi mempercayai-Mu. Tuhan, tolong kami. Biarlah Tuhan terus menjaga spiritualitas kami untuk tetap berada dalam kontrol Tuhan. Sehingga ketika kami sedang tidak stabil spiritualitas kami, Roh Kudus mengingatkan kami, mengingatkan akan kerapuan kami, dan membawa kami untuk menatap Tuhan, meminta Tuhan untuk menolong memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik, yang selalu menjaga kami, agar kami tetap berpegang kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin.